Shalom jemaat Tuhan di BMLIC. Hai, apa kabar semua? Bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, 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 hebat. Pasti bersama Tuhan kita semuanya hebat. Amin. Mari kita bersama-sama sebelum kita pujian, kalau kita dalam pujian penyembahan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Yesus atas sukacita yang Engkau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Pada pagi ini ya Tuhan kami datang kepadamu ya Bapa untuk menaikkan ya Tuhan korban syukur kami lewat dari pujian dan penyembahan kami hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus dalam persekutuan kami bersama-sama keluarga kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua katakan amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita percaya Tuhanlah Raja kita. Dialah pemenang, amin. Katakan bersama-sama. Bersyukurlah kepada bawalah pujian bahagia karena Dia Raja-Mu, Dia yang perkasa. Allah kekuatan masuk dan kesamaan, Dia penolong yang beri. Katakan kau yang percaya. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, akulah kebangkitanmu. Mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kenal dan mulia, masyurlah kekuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Come on, church, and shout. Dan percaya Tuhanlah Raja kita, amin. Bersyukurlah kepada
Salam semua, puji Tuhan. Pada hari ini juga kita terus meneruskan persekutuan kita melalui rekaman. Sebab hari ini adalah hari CG kita BMLEC, dan kita tidak ketinggalan terus menerus berkongsi firman Tuhan yang kita jadikan kekuatan bagi setiap pribadi kita, menjadi makanan rohani bagi keluarga CG kita. Dan pada hari ini saya percaya kita semua sehat-sehat, jemaat Tuhan. Pasti semuanya berjalan dengan baik, di mana kita belajar untuk menghormati PKP ini, dan kita belajar untuk mencari Tuhan, memperkayakan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, mengembangkan kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulakan CG kita pada hari ini dan belajar melalui kebenaran firman Tuhan, dan mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan persekutuan CG kita dalam tangan Tuhan, dan kita mengucap syukur di mana Tuhan telah membimbing keluarga kita, membimbing di mana kita boleh memiliki kekuatan pikiran yang bernas, kekuatan yang baru, kesehatan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum saya mengungsikan daripada sebagian daripada firman Tuhan untuk menyegarkan kita, untuk menguatkan kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan kita mengucap syukur, dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada hari ini Tuhan, sesuai dengan ibadah CG Gereja LEC, dan kami sangat bersyukur ya Tuhan, sebentar hamba-Mu akan membawa kami untuk merenungkan sabda firman-Mu. Dan kami mengucap syukur di mana setiap keluarga besar Gereja LEC pada hari ini Tuhan, oleh karena berkat anugerah Tuhan, berkat kekuatan Tuhan, berkat daripada kuasa kasih Yesus Kristus yang menyegarkan, yang menyehatkan setiap kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh berkongsi bersama-sama melalui rekaman perkongsian firman Tuhan yang membawa kami semakin hari semakin rindu mendekatkan hidup kami kepada Tuhan, membina hubungan keluarga kami bersama dengan Tuhan, membina hubungan secara pribadi kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, sebelum kami memulakan persekutuan ini, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami terus dikuatkan, ditingkatkan iman kami, kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembalikan syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada hari ini CG kita, dan kita sudah masuk dalam bulan 5, dan kita terus bersama-sama dalam rekaman. Pada hari ini saya ingin mengungsikan kepada kita daripada firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat yang ke-21 berkata demikian: Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya ulangi sekali lagi, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di sini kita ingin belajar daripada kata-kata firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 21, di mana Rasul Paulus menyatakan kata-kata ini supaya menjadi kata-kata yang harus kita ketahui, supaya kita mengetahui arti kata daripada Roma 12 ayat 21 ini yang mengatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di sini saya ingin membawa kita untuk melihat daripada kata-kata ini, dan kita belajar daripada kata-kata ini melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjawab semuanya. Firman Tuhanlah yang memberi pengertian bagi kita untuk menjawab kata-kata yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 21 ini. Ciri karakter yang disebutkan dalam Roma 12 ayat 21
menunjukkan kesadaran Rasul Paulus akan adanya suatu pergumulan di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan ini firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita, supaya kita belajar dan terus memahami kata-kata yang terdapat dalam Roma 12 ini. Dan saya ingin membawa kita untuk meneruskan mencari dan menggali tentang kata-kata ini, supaya menjadi kekuatan, menjadi kesegaran, menjadi pengertian bagi kita tentang kata-kata dalam firman Tuhan ini, yaitu kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Orang yang hidup dalam kasih Kristus selalu melimpah dengan sikap beranugerah kepada sesama. Kasih Kristus sudah kita terima, jangan berhenti hanya pada pengakuan dan ucapan syukur, tetapi lanjutkan dengan hidup sebagai alat kasih. Nah, saya ulangi sekali lagi, kasih Kristus sudah kita terima, jangan berhenti hanya pada pengakuan dan ucapan syukur, tetapi lanjutkan dengan hidup sebagai alat kasih. Injil sebagai dasar kasih, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Injil sebagai dasar kasih. Perintah untuk mengasihi membuat kita merasa kurang senang karena menempatkan kita di pihak yang selalu memberi. Injil sebagai dasar kasih, perintah untuk mengasihi membuat kita merasa kurang senang karena menempatkan kita di pihak yang selalu memberi. Kenapa kita selalu memberi kepada orang lain? Kenapanya harusnya kita yang memberi? Kenapanya kita selalu berkorban? Di sini kita belajar daripada kata firman Tuhan itu, Injil sebagai dasar kasih, di mana kita yang selalu memberi, di mana kita selalu berkorban, dan di mana kita selalu mengalah dan merendahkan diri. Di sini kita belajar daripada kata-kata firman Tuhan ini, karena Injil sebagai dasar kasih, di mana kita menghidupkan kasih kita, di mana kita melakukan kasih kita. Karena seringkali apabila pribadi-pribadi kita hidup dalam kasih, selalunya kita yang berkorban. Memulakan suatu perkara dalam pelayanan, memulakan suatu perkara dalam pelayanan Kristus, selalunya kita yang berkorban, selalunya kita yang mengalah, dan selalunya kita yang merendahkan diri. Di sini kita belajar, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya ulangi sekali lagi, Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Ini yang terdapat dalam firman Tuhan, yang mengatakan kasihilah musuhmu, di mana kita belajar untuk mengasihi musuh kita. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus memberitahukan bagaimana kita harus hidup bersama orang lain. Ya, Tuhan Yesus memberitahukan bagaimana kita harus hidup bersama orang lain. Mengasihi musuh kita bukan berarti mengasihi dengan kasih secara emosi seperti menyukai musuh kita. Saya ulangi sekali lagi, mengasihi musuh kita bukan berarti mengasihi dengan kasih secara emosi seperti menyukai musuh kita, melainkan menunjukkan keprihatinan
yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan kekal mereka. Jemaat yang Tuhan kasih, karena kita tahu betapa dahsyatnya nasib yang menantikan mereka yang melawan Allah dan umatnya. Dan kita harus mendoakan mereka dengan jalan membalas kejahatan dengan kebaikan untuk membawa mereka kepada Kristus dan iman kepada Injil. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, di mana kita belajar membawa mereka dan menunjukkan keprihatinan yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan orang lain. Dan di sini kita belajar daripada kata-kata firman Tuhan ini. Dan saya ambil daripada 1 Petrus pasal 3 ayat 9. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Dan saya ulangi sekali lagi, 1 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata demikian, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Ini yang dikatakan dalam 1 Petrus, yaitu lakukan yang baik. Dia mengajar supaya kita melakukan yang baik. Siapa yang mencintai hidup harus melakukan apa yang baik dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Nah, ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Siapa yang mencintai hidup harus melakukan apa yang baik di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, dan di dalam perbuatan kita, supaya semua orang yang melihat cara kita berkata-kata, cara kita mengeluarkan kata-kata kita, dan cara kita melakukan perbuatan kita, orang lain bukan lagi tersandung, tetapi orang lain diberkati dengan sifat hidup kita, karakter hidup kita yang selalu melakukan yang baik, karena kita mengalahkan kejahatan. Apa yang kita katakan dan kita perbuat terhadap sesama seharusnya mencerminkan hidup kita. Apa yang kita katakan dan kita perbuat terhadap sesama seharusnya mencerminkan hidup kita sebagai orang benar yang mencintai hidup. Apabila hubungan sesama diwarnai konflik dan kepahitan, mintalah keampunan kepada Tuhan dan saling mengampuni. Firman Tuhan mengajar kita, apabila hubungan sesama diwarnai konflik dan kepahitan, dan kita belajar daripada kata-kata firman Tuhan, mintalah keampunan kepada Tuhan dan saling mengampuni. Dan firman Tuhan ini mendorong kita, di mana kita terus belajar mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, 1 Tesalonika 5 ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Di sini firman Tuhan dalam 1 Tesalonika berkata, usahakanlah senantiasa, di mana kita kejarlah yang baik, dalam arti bermurah hati, suka membantu dan berguna bagi orang lain. Ya, firman Tuhan ini meminta supaya kita usahakanlah senantiasa, kejarlah yang baik
dalam arti bermurah hati, suka membantu. Ini yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika, yaitu supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan jahat. Dan di dalam Efesus 4 ayat 32 berkata begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Menjalani kehidupan Kristen bukan sekadar menaati sejumlah larangan, tetapi kehidupan Kristen juga berarti mengembangkan sejumlah kebajikan yang positif. Hendaklah kamu ramah. Ini yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Di sini mengajar kita, yaitu kata kerjanya di sini berarti teruslah membuktikan keramahanmu kepada orang lain. Nyatakan keramahanmu, yaitu daripada kasih Kristus dalam hidup kita, di mana memancar kasihnya kepada orang lain, yaitu kita membuktikan keramahan kita kepada orang lain. Saling mengampuni. Firman Tuhan mengatakan saling mengampuni, sebagaimana kasih Allah menghasilkan kasihnya kepada kita, demikian pula kesadaran kita tentang pengampunan Allah menghasilkan pengampunan kepada orang lain. Dan saya percaya melalui kehidupan kita seharian, melalui cara hidup kita berpikir, cara pembawaan kita, pasti orang di sekitar kita diberkati. Karena dalam kehidupan orang percaya, cara firman Tuhan mendidik, membentuk kita, di mana kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan yang datang daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus memberkati kehidupan kita. Roh Kudus memberi ilham hikmat kepada kita, di mana kita sebagai orang yang kudus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata demikian. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apabila kita tahu Allah terlebih dahulu mengasihi kita, disitulah kita mengasihi orang lain. Dan kita mengasihi dengan kasih Allah, bukan karena kebetulan, bukan karena kita mengatakan saya ini orang percaya, tetapi hidup kasih itu bermula daripada kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasihi, dan pada hari ini sesuai dengan CG kita, saya mengajar kita tentang kata-kata dalam Roma 12 ayat 21 ini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita telah melihat daripada firman Tuhan ayat yang mendorong, memberi pengertian kepada kita. Pergunakanlah senjata Allah dalam kehidupan kita, di mana senjata Allah itu kasih Allah itu dalam hidup kita, di mana kita boleh mengalahkan kejahatan, ya. Di mana kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan jikalau kita melihat daripada kata-kata firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 23 yang mengatakan, di mana dia mengatakan Allah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jika Tuhan gembala kita yang baik, dan jangan lupa belajar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah gembala kita yang baik. Gembala yang memimpin pikiran kita menjadi bernas. Gembala yang memimpin kita kepada air yang tenang. Dan gembala yang memimpin kita kepada rumput yang hijau. Firman Tuhanlah yang menjadi gembala kita, yang memimpin kita kepada air yang tenang,
memimpin jiwa dan roh keluarga kita kepada rumput yang hijau. Dan jangan pernah berhenti belajar di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang dapat mengalahkan kejahatan. Karena di dalam kata-kata firman itu penuh dengan kebaikan. Karena sifat Allah adalah kasih. Sebab itu saya percaya melalui perkongsian sebagian firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, memberi kesegaran untuk kita, dan terus berjuang, dan jangan pernah berhenti berjuang. Karena kejahatan itu harus dikalahkan dengan kebaikan. Saya percaya setiap orang Kristen, setiap pribadi kita, keluarga besar BMLC, kita sudah diberi Tuhan senjata yang datang daripada Kristus, Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Pergunakan itu supaya kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya melalui perkongsian firman Tuhan ini yang boleh memberi kesegaran untuk kita terus berjuang dalam kehidupan kita, di mana orang Kristen, orang percaya, mereka itulah yang mengalahkan kejahatan. Terpujilah Tuhan. Sampai di sini perkongsian firman Tuhan untuk kita, CG kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua, dan jangan lupa serahkan hidup kita dalam Tuhan. Berdoalah selalu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.